Pernah nggak kalian merasa ada sesuatu yang janggal? Lembaga rating global seperti Fitch atau Moody's memberi sinyal negatif terhadap outlook ekonomi Indonesia. Tapi di sisi lain, lembaga keuangan global dan investor asing berlomba-lomba menawarkan utang, nilainya ratusan triliun rupiah. Pertanyaannya sederhana, kalau Indonesia benar-benar berisiko, kenapa mereka tetap agresif masuk? Ini bukan sekadar ekonomi, ini adalah permainan persepsi. Dunia investasi hari ini sudah berubah drastis. Dulu cukup baca laporan keuangan, sekarang tidak lagi. Investor global membaca pergerakan dolar AS, harga minyak dunia, konflik geopolitik seperti di Timur Tengah, bahkan arah kebijakan bank sentral seperti Federal Reserve. Kenapa ini penting? Ekonomi Indonesia masih sangat terkait dengan hidrokarbon. Minyak bukan cuma soal bensin, dia ada di plastik, tekstil, logistik, bahkan pupuk untuk pangan. Artinya, ketika harga minyak naik, efeknya berantai ke seluruh ekonomi. Disinilah kerentanan sekaligus peluang Indonesia muncul. Indonesia punya kelemahan serius, ketahanan energi kita relatif pendek. Namun kita punya keunggulan, ketahanan pangan dan kekayaan komoditas. Saat dunia krisis dan harga komoditas naik, negara seperti Indonesia justru berada di posisi strategis. Kita mungkin belum jadi raja teknologi seperti Taiwan atau Korea, tapi kita adalah pemain besar dalam nikel, batu bara, CPO, dan semua itu dibayar dalam dolar. Artinya apa? Saat rupiah melemah, eksportir Indonesia justru menikmati margin lebih besar. Ini yang sering tidak dipahami publik, pelemahan rupiah tidak selalu buruk, tergantung posisi kita sebagai importir atau eksportir. Dalam dunia investasi global, persepsi adalah segalanya. Indeks seperti MSCI punya pengaruh besar terhadap arus dana triliunan dolar. Ketika persepsi Indonesia dibuat negatif, harga saham turun, aset jadi murah, investor besar masuk dan borong. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah mekanisme pasar global yang sangat realistis. Langkah pemerintah yang mulai mendekati pemegang saham MSCI menunjukkan satu hal, Indonesia mulai sadar bahwa perang hari ini adalah perang narasi. Di balik semua peluang, ada satu masalah struktural yang belum selesai. Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak. Kita impor minyak pakai dolar, konsumsi dalam negeri tinggi, defisit neraca energi. Efeknya, rupiah terus tertekan. Inflasi mudah naik, ketergantungan terhadap dolar makin kuat. Solusinya bukan sekadar wacana, tapi harus konkret. Hilirisasi total CPO menjadi biofuel, tebu menjadi etanol, nikel menjadi baterai. Ini bukan cuma strategi ekonomi, tapi strategi kedaulatan. Pertanyaan penting, kenapa harga nikel Indonesia ditentukan di London Metal Exchange? Padahal kita salah satu produsen terbesar dunia. Jawabannya sederhana tapi pahit. Kita belum punya kontrol penuh atas pasar. Kita belum punya kekuatan pricing power. Ini bukan soal kemampuan produksi, tapi soal dominasi sistem global. Ada satu analisis yang cukup menarik dan kontroversial. Negara seperti Singapura bisa saja melakukan serangan ekonomi halus. Bukan dengan militer, tapi dengan penguatan mata uang, menarik capital inflow, menciptakan capital outflow dari negara tetangga. Jika ini terjadi, Indonesia bisa kehilangan likuiditas dalam waktu cepat. Selain tekanan global, ada tantangan internal. Birokrasi yang lambat, kepentingan oligarki, kurangnya sinkronisasi kebijakan. Namun muncul pendekatan menarik, strategi peluk, alih-alih konfrontasi. Pendekatan ini fokus pada mengakomodasi, mengendalikan dari dalam, menghindari konflik terbuka. Efektif, bisa ya, bisa tidak, tergantung eksekusinya. Tahun 2026 kemungkinan akan dimulai dengan tekanan. Dampak konflik global, volatilitas energi, ketidakpastian pasar. Namun dalam jangka menengah hingga panjang, kenaikan harga komoditas bisa jadi katalis besar. Indonesia berpotensi jadi winner di emerging markets. Dengan catatan, ada 3 syarat mutlak, stabilitas kebijakan, transparansi, dan pemberantasan korupsi yang konsisten. Indonesia hari ini berada di titik yang sangat unik. Bukan sepenuhnya krisis, tapi juga belum sepenuhnya aman. Ini adalah fase high risk, high opportunity. Dan seperti biasa dalam dunia investasi, yang panik akan keluar, yang paham akan masuk. Karena di setiap grafik yang turun, selalu ada pihak yang diam-diam sedang membeli.